Kita mulai ya, Ara. Ara udah siap? Oke, let's go. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Biar kita belajar pada malam hari ini diberikan kelancaran, diberikan pemahaman, diberikan kebaikan-kebaikan gitu ya intinya. Oke, berdoa sebelum belajar dimulai. Amin. Berdoa selesai. Hari ini materi kita perkalian dan pembagian. Oke? Oke, Kak. Oke. Sebelumnya Karina tanya dulu, Ara udah pernah diajarin perkalian dan pembagian? Sampai mana perkalian dan pembagiannya? Sampai mana? Sampai mana? Kan Ara yang belajar perkalian dan pembagian. Bilangan ratusan dikali bilangan satuan udah? Udah, oke. Nanti Karina bantu latihan soalnya ya. Nanti Ara juga ngerjakan, oke? Oke, Karina share screen dulu ya. Sudah terlihat sama Ara? Sudah, Kak. Oke, kita mulai. Pada malam hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian. Next. Oke, perkalian dan pembagian yang malam ini akan kita pelajari itu ada dua. Ada bilangan bulat sama bilangan pecahan. Ara tahu bilangan bulat itu yang kayak gimana? Udah. Bilangan bulat yang kayak gimana, Ara? Yang hasilnya nggak minus. Bilangan yang nggak koma-koma. Kalau bilangan bulat. Tuh, minus boleh, tapi nggak punya koma-komaan. Gitu ya, Ara, bilangan bulat? Iya. Oke, kalau bilangan pecahan, gimana, Ara? Yang ada pembilang sama penyebut. Good, betul. Bilangan pecahan itu bilangan yang ada pembilang dan penyebutnya, atau ada perperannya gitu ya. Ara masih ingat nggak? Pembilang itu yang di atas apa yang di bawah? Penyebut itu yang di atas apa yang di bawah? Ara masih ingat? Masih ingat, Ara? Ara habis dari mana? Ambil buku. Oke, Ara masih ingat apa itu pembilang, apa itu penyebut? Pembilang itu yang di atas. Betul. Pembilang itu
Betul. Pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Itu bilangan pecahan. Pokoknya kalau bilangan bulat, itu yang bulat, nggak ada koma-komanya. Kalau bilangan pecahan, itu yang per-peran. Punya bilangan pembilang yang di atas, yang di bawah itu penyebut. Oke, Ara sudah paham? Sudah. Oke, kita next. Oke, kita awali dengan perkalian bilangan bulat. Oke. Kak Rina punya soal 3 kali 7. Kalau menurut Ara, jawabannya berapa 3 kali 7? Ara sudah hafal? 1. Good. Ara udah hafal 3 kali 7? Udah. Oke. Good. Kita next. 4 dikali 8. 4 dikali 8 berapa ya, Ara? Berapa? 32. Betul. Good job. Ara udah hafal ya perkalian bilangan 1 sampai 10. Udah hafal? Udah. Good job. Oke, kita next ke soal berikutnya. Kak Rina punya angka 9 dikali 7. Berapa, Ara? 63. Good job. Oke, Ara udah good. Terus Kak Rina punya angka 6 dikali 8. Berapa, Ara? 72. 8 dikali 6. 9. Itu 6. 48. Good job. Oke, 6 dikali 8 itu? Enam dikali... Oke, 48. Good job. Kita next ke soal berikutnya. 12 dikali 6. Ara sudah diajarkan caranya perkalian 12 dikali 6. 72. 72. Good job. Betul. Ara udah hafal atau Ara pakai coret-coretan? Tinggal di otak aja 6 kali 2. 6 kali 2, 12. Jadi 60 tambah 12, 72. Oke, good job. Betul. Cara Ara di otak berarti Ara udah, logikanya udah jalan. Keren banget. Oke, kita next. Soal selanjutnya. Ada 14 dikali 7. 98. 98. Good job. Caranya Ara juga masih di kepala. Iya. Oke, mantap. Ara udah pinter banget. Ini Kak Rina sampai terkaget-kaget karena wah ternyata Ara pinter. Oke, kita next aja ya, Ara. Kalau 76 kali 6. Pakai coret-coretan? Ara udah pernah diajarin sebelumnya? Good job, betul. Ara nggak pakai kertas coret-coretan? Enggak. Keren. Oke, ini mah Ara udah hebat banget. Oke, kita next ke soal berikutnya. Kak Rina punya angka 82 dikali 7. 574. Good job. Betul, Ara. Ara bener-bener gak pakai kertas-kertas coret-coretan ya? Enggak.
Good. Oke, udah di luar kepala ya hitungannya. Keren. Ara banyak berlatih ya biar makin jago hitungannya, perkaliannya. Oke. Kenapa Ara? Oke, kita next. Kak Rina punya angka 148 dikali 4. Berapa tadi? 1906. 1196. Coba Ara coret-coretan dulu. Oh iya, kalau kuasa itu ya. Katanya satu ya. 4.192. Nah, iya tuh. Berapa? 4.192. Coret-coretannya Ara ada. Coba lihat Kak Rina boleh. Kalau coret-coretan Ara, lihat. Ara mau share screen atau mau tunjukin ke kamera? Ara mau share screen? Enggak. Oh, enggak ditunjukin. Iya, kenapa jadi itu ya? Ganti jawaban. Ganti jawaban boleh. Menurut Ara jawabannya berapa? 592. Good job. Oke, Ara udah paham tadi salahnya di mana? Udah tadi aku lupa pakai tambah-tambahan. Dikiranya tambah-tambahan ya. Perkalian. Oke. Ini Karina bantu jelasin lagi ya. Kelihatan Ara? Kelihatan Kak. Tapi di Ara mirror ya kamera Karina. Aku kelihatan. Enggak kelihatan. Oke. Jadi pertama kita itu 8 dikali 4. 8 dikali 4 itu berapa Ara? 32. Oke, kita tulis puluhannya di atas 32. Setelah itu kita 4 kali 4. Berapa Ara 4 kali 4? 16. 16. Karena tadi kita nyimpen angka 3 di sini, 16 ditambah 3. 16 ditambah 3 berapa Ara? 19. Oke, betul. 19 kita tulis puluhannya di sini. Dan angka 9-nya di sini, 19. Oke, kita masih punya angka 1 di sini. 1 dikali 4? 4. Oke, 4. Tadi 4 kita masih punya 1. 4 ditambah 1, berapa Ara? 5. Oke, jadi ketemunya 592. Ara udah paham metode perhitungan perkalian dengan cara ini? Udah.
Oke, good job. Sekarang next ke soal yang bawahnya. Udah ketemu Ara? Kalau Ara udah ketemu, bilang ya. Udah. Berapa Ara? 784. Oke, Karina mau dong dijelasin sama Ara gimana sih cara menghitungnya 112 dikali 7 ini? Atau dilihatin coret-coretannya Ara, terus Ara jelasin kayak Kak Rina tadi ya? Boleh? Dua dikali 7, 14, puluhannya disimpan. Jadi hasilnya dapat 4. Terus habis itu 1 kali 7, 7. Kalau saya simpanan 1, puluhan 10. Jadi 7 tambah 1, 8. Habis itu 1 kali 7, 7. good job, betul Ara. Udah pintar banget. Oke, kita next ke soal selanjutnya ya, Ara. Oke, Kak. Oke. Kak Rina ada angka 214 dikali 6. Berapa ya, Ara? Ini udah hasilnya udah ribuan. Ara udah paham? 1224. 1200. Coba Karina boleh lihat coret-coretan Ara? Seribu 1284. Nah, good job. Betul. Hasilnya 214 dikali 6 itu 1284. Ara udah paham caranya bagaimana? Udah. Udah, oke. Tadi Ara keliru penjumlahannya ya. Jadinya tadi 1264 ya. Ya, tapi Ara udah paham ya dari mananya sekarang. Oke, kita lanjut ke soal bawahnya. Kak Rina ada angka 324 dikali 3. Berapa ya, Ara? Sembilan ratus 972. Berapa? 972. Betul. Kejap. 972. Ara nggak pakai coret-coretan lagi. Good job, keren. Oke, udah di otak ya langsung. Keren. Kita next ke soal berikutnya ya, Ara. Oke, ada pembagian bilangan bulat. Sebelumnya Ara udah pernah belajar pembagian bilangan bulat? Oh, udah. Udah? Oke, belajarnya sampai ratusan, ribuan, atau sampai berapa? Ratusan? Terserah. Yang penting Terserah. yang dibagi sampai 10 aja. Yang dibagi sampai 10 aja. Oh. Misalnya 5 bagi berapa? Oke.
Iya, betul. Ya, ya, misal maksimalnya dibagi 10 gitu ya. Oke, tadi Karina bikinnya gimana ya? Coba kita lihat aja ya. Masih mudah. 12 dibagi 4. Berapa? Oke, good job. Next. Ara udah hafal ya? Oke. Terus Kak Rina punya soal 36 dibagi 6. 6. Good job. Oke. Next. Kak Rina punya 81 dibagi 9. 9. Good job. Oke. Kak Rina punya pembagian 56 dibagi 7. 8. Good job. Oke. Wow, Ara udah hafal ya. Oke, Kak Rina punya angka 100 dibagi 25. Ini Ara bisa nggak ya? 4. Good job. Betul. Oke, Kak Rina punya angka 120 dibagi 6. Udah salah. Enggak benar 20. Good job. Betul. Kalau cara Ara 120 dibagi 6 gimana? Karena 12 bagi 6, 2 tinggal ditambahin 0. Oke, good job. Boleh banget caranya kayak gitu. Oke, Ara udah paham ya konsepnya. Good job. Sih. Oke, nanti dulu kita pembagian lagi. Soalnya masih terlalu sedikit buat Ara yang udah lancar pembagian. Karina mau dong Ara dihitungin 124 dibagi 2 berapa? Seratus 124 dibagi 2. 62. Betul. Good job. Karina mau lagi dong dihitungin Ara. 634 dibagi 2. Berapa? 634 dibagi 2. 317. Oke, good job. 317. Terus Karina mau dong dihitungin Arah 36 dikali, ini perkalian lagi ya, dikali 9. Berapa Arah? Oke, perkalian lagi. 86 dikali 7. Berapa Arah? Dua. 86 dikali 7. 86 dikali 7. 602. Nah, good
job. Tadi Ara kurang 0 aja ya di tengah. 0-nya jangan diilangin, jangan gak dianggap. Nanti hasilnya keliru. Tetap dimasukin ya kalau ada 0-nya. Oke, kita next. Karina mau dong dihitungin 204 dibagi 6. Tadi berapa Karina? Soalnya? 204 dibagi 6. 204 dibagi 6. Jawaban Ara? Good job. Betul. Next. Kak Rina mau dong dihitungin 441 dibagi 7. Dibagi 7. Nanti Kak Rina dikasih tahu coret-coretan Ara, boleh? Berapa? 63. Good job. Coret-coretan Ara ada? Nggak ada? Pakai hitungan di otak. Gimana cara Ara? Karena kalau coret-coretan kan dimulainya dihitung dari depan, jadi ngitung dari depan. Oke, good job. Tanpa coretan pun di otak udah kebayang ya sama Ara. Oke, good job. Keren banget. Satu soal lagi ya. Karina mau dong dihitungin 210 dibagi 6. 210 dibagi 6. Ya, 35. Oke, good job. Tanpa coretan lagi ya. Keren. Ara udah paham ya konsep dari pembagian dan perkalian kita. Oke, mantap. Oke, sebelum ke soal cerita, Ara ada yang mau ditanyain dulu nggak seputar perkalian sama pembagian? Atau Ara udah paham, yakin sama pemahaman Ara? Udah yakin? Good job. Ya sih, Ara udah paham gitu sama apa soal yang dimaksud Kak Rina. Oke, kita next ya. Ini bagian dari pembagian, tapi dibikin soal cerita, gitu ya Ara. Oke, kita coba ke soalnya ya. Oke, Karina punya soal pertama. Ibu memiliki 56 kue dan ingin membagikannya sama rata ke dalam 8 kotak. Berapa kue di tiap kotaknya? 7. Good job. Kalau cara Ara gimana penyelesaiannya? 5 bagi 7. Hah? 5 bagi 8. Good job. Betul Ara. 56 dibagi 8. Hasilnya baru 7. Oke? Oke. Good job. Next ke soal kedua.
Sebuah perpustakaan memiliki 120 buku yang akan dibagikan sama rata ke dalam 10 rak. Berapa buku di tiap raknya, Arah? Dua belas. 12. Good job. Penyelesaian Arah gimana cara menghitungnya? Karena 10 sampai 100 putus 10, terus ditambah sama 20. Oke, good job. Sama aja 120 dibagi 10. Kalau pembagian 10 itu kita bisa pakai coret-coret aja. 10, nolnya kita coret, 120 juga kita coret, harus adil. Kalau satu dicoret, satunya juga harus dicoret. Jadi hasilnya 12. Satunya juga dicoret. Iya, gitu. 120 dibagi 10. Berarti hasilnya 12. Ara udah paham? Udah. Oke. Ara kalau baca soal cerita kayak gini udah paham yang dimaksud soalnya? Udah. Oke, udah ya, karena tadi Ara juga udah bisa jawab pertanyaan dari soal ini. Good job, Ara. Kita next ke pembahasan berikutnya. Perkalian bilangan pecahan. Tadi Ara udah paham bilangan pecahan itu apa? Bilangan yang itu desimal. Kalau pecahan itu yang ada perperannya. Ya, punya penyebut dan pembilang. Oke? Oke, kita next. Ya. Karina punya satu study case atau satu permasalahan. Suatu jalur lari berjarak 3/4 km. Jika seorang pelari mencapai setengah jalur tersebut, berapa jarak yang telah ditempuhnya? Kalau menurut Ara, penyelesaian dari soal ini bagaimana? 3/4 dibagi 1. Oke, good job. 3/4 dibagi setengah. Kalau menurut Ara, penyelesaian pembagian bilangan pecahan seperti apa? Ara udah belajar belum pembagian bilangan pecahan? Belum? Udah tapi nggak ikut. Oke, Kak Rina ulas lagi ya pembagian pecahan. Oke, kita next. Oke, betul ya tadi jawaban Ara. Kalau ditanya udah menempuh setengah perjalanan dari 3/4 km. Berarti artinya baru setengah perjalanan. Jadi kita harus cari setengahnya dari 3/4 itu berapa gitu ya. Betul tadi penjelasan Ara. Kita next. Ini cara sederhananya ya Ara. Kita punya kita tadi kan 3/4 km. Jadi kita warnain biru 3 dari 4. Ini kalau dibaca kan 3 bagian dari 4 bagian. Yang diwarnain biru Kak Rina itu 1, 2, 3 bagian ya Ara. Terus ada satu bagian tidak dipakai karena hanya 3 bagian yang diambil dari 4 bagian. Sampai sini grafik ini Ara udah paham 3/4 dari mana? Iya. Oke. Ini kursor Karina kelihatan ya sama Ara? Kelihatan. Oke, good. Lanjut. Setelah itu, tadi kita yang soal minta
itu setengahnya dari 3/4 itu berapa? Setengahnya dari 3/4. Kalau namanya setengah itu kan 1/2. Yang namanya pembagian harus dibagi sama rata. Sama rata, supaya adil. Supaya tidak ada yang lebih banyak, supaya tidak ada yang lebih sedikit. Jadi kita bagi. Tadi kita punya 3 bagian. 3 bagian, kalau kita bagi setengah atau bagi 2, 1/2, kita punya masing-masing 1 bagian. Anggap aja kita punya warna biru 1 bagian, terus kita harus ambil warna ungu. Ini ungu ya, misalnya warnanya 1 bagian. Atau gini deh, ini biru tua, ini biru muda, gitu ya. Kita harus bagi adil. Kalau biru muda udah punya 1 bagian, biru tua harus punya 1 bagian. Terus masih ada sisa 1 bagian yang belum dibagi. 1 bagian ini kita harus bagi rata adil. Makanya kita kasih setengah untuk biru muda dan setengah untuk biru tua. Jadi kita punya 1/2 dan 1/2 supaya adil. Kanan kiri. Penjelasan Karina bisa dipahami nggak, Ara? Bisa, Kak. Oke. Lalu kita udah punya nih setengah dari 3/4 itu 1/2 ini. Terus supaya kita bisa menghitung bagiannya itu ada berapa, kita lihat ini. Bagian terkecil dari kotak-kotakan ini yang mana? Bagian terkecilnya ini. Ini tadi itu 1/4 bagian dibagi 2. Jadi kita harus ngebagi setiap kotak ini dibagi 2 juga supaya sama adil. Maka dari itu kita harus ngebagi 2 ini. Ini dibagi 2, ketemu ini dibagi 2 lagi jadi ketemu ini dibagi 2 lagi jadi ketemu ini dibagi 2 lagi ketemu ini. Terus tadi yang kita ambil itu yang biru muda kan, kita ambil setengah bagian aja. Kita blok juga yang warna biru muda jadi ini. 1, 2, 3. Kemudian kita hitung keseluruhan dari blok kotak ini. Biru mudanya ada 1, 2, 3, maka 3 dari berapa, Kak? 3 dari, kita hitung keseluruhan blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya itu 3/8. Ini cara sederhananya yang bisa dipakai. Kalau misal cara matematikanya gimana, Karina? Oke, kita next. Sebelum next, Ara bingung nggak sama penjelasan Karina? Bingung nggak sama? Bingung? Kalau pakai gambar aku bingung pasti sekarang. Oh, berarti sekarang juga bingung juga ya? Kalau pakai gambar kayak gini. Oke, kita ulang aja ya, Ara, biar Ara itu semakin paham gitu. Kalau angka 1 itu, Karina kasih penjelasan dulu ya, Ara. Kalau misal angka 1 itu artinya 1 bagian. 1 bagian. 1 bagian. Ini angka 1. Keseluruhan tanpa ada garis. Ini itu 1 bagian full. Terus Karina punya angka perperan yang bawahnya 4. Karina mau bagi yang tadinya 1 bagian full dibagi jadi 4 bagian karena Karina punya perperan 4. Maka Karina 1 bagian full ini Karina bagi 4. Jadi 1 bagian, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Sampai sini Ara paham nggak?
asal mulanya dari mana? Lumayan. Oke, Karina perjelas lagi. Kalau satu bagian itu berarti full. Satu bagian. Full, satu kotak. Dari depan ini sampai belakang. Karena Karina punya perperan yang bawahnya 4, maka Karina harus dibagi, karena ini dibagi 4 sama rata keseluruhannya. Dibagi 4, satu bagian, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Itu Karina harus dibagi sama rata. Karena 4 bagian. Kalau Karina punya perperan per bawahnya 2, Karina hanya membagi satu bagian ini ke menjadi 2 bagian, karena misal ini Karina punya per 2. Jadi Karina punya bagian ke-1 ini, terus bagian kedua perperannya ada 2 per 2. Jadi Karina punya satu bagian kiri, satu bagian kanan. Gitu Ara paham nggak? Paham. Oke, Karina lanjut. Kalau Karina punya perperan 8, Karina harus membagi satu bagian utuh, satu bagian full ini ke 8 bagian yang sama besar atau sama rata. Coba Ara hitung ini. Ini satu bagian full ini dibagi 8 sama rata. Ini benar nggak ya 8 kotak? Karina bantu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul Ara per 8? Betul. Oke, berarti kalau kita melihat gambar yang pertama kali kita lihat itu perperannya dulu. Kita mau dibagi per berapa yang harus sama besar. Karena ini 4 per 4, kita harus membagi satu bagian full ini ke 4 bagian yang sama besar. Ini bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, itu harus sama besar. Kalau pernya per 8, berarti Karina atau Ara harus membagi ke 8 bagian yang sama besar. 8 bagian yang sama besar. Karena perperan di bawah ini per 8, maka harus dibagi 8 yang sama besar. Sama besar. Oke, Ara? Sampai sini sudah paham? Sudah, Kak. Oke. Yang pertama kali kita lihat harus bagian bawahnya dulu. Dibagi berapa harus sama besar. Oke? Oke. Kemudian bagian atas ini itu untuk bagian yang kita harus arsir atau bagian yang di blok warna ini. Gitu. Ini ada 3 bagian. 1, 2, 3 dari 4. Paham Ara asal usul angka 3 per 4 jika digambarkan kayak gimana? Oke. Ara boleh jelasin ke Kak Rina kalau 3 per 8 itu kenapa sih grafiknya atau gambarnya seperti itu? Yang 3 per 8? Karena dari 3 per 4 itu kan dibagi setengah, lalu dibaginya dari 4 kotak itu dibagi dari 4 kotak kan biar
atas, itu dari 3 kotak yang di atas itu dibagi lagi sama rata. Terus Oke. habis itu dibagi jadi 8 di kotak terakhir. Oke, intinya kalau gambar satu kotakan ini itu satu bagian full. Yang pertama kali kita lihat itu per bawahnya dulu 4. Berarti kita harus bagi jadi 4 bagian yang sama besar. Kalau kita punya satu kotak full satu bagian ini, kita lihat pertama kali itu pernya 8, kita harus bagi kotak ini ke 8, harus luasnya sama besar. Kemudian kita baru lihat nih bilangan yang di atas. Ada 3, maka kita arsirnya 3 kotak aja. Gitu. Ara udah paham penjelasan Kak Rina? Udah. Oke, kalau Ara belum paham, bilang aja. Nanti Kak Rina bantu perjelas lagi biar Ara semakin paham. Tapi sampai sini Ara udah jelas? Sudah. Nah, oke. Kalau Ara ada tugas atau PR yang nggak jelas, Ara boleh chat Kak Rina juga ya, buat tanya ke Kak Rina gitu. Biar Kak Rina juga tahu materi di sekolah Ara sampai mana. Gitu ya, oke? Oke, Kak. Oke, Kak Rina lanjut. Nah, maka jarak tempuhnya setengah dari 3/4 itu 3/8 km. Ini kalau Kak Rina dan Ara mengerjakan menggunakan gambar gitu ya. Kalau pakai perhitungan, bagaimana Kak Rina? Ini dia. Kita menggunakan cara pengkalian pecahan. Pengkalian pecahan itu gimana sih Kak Rina? Ara sebelumnya udah pernah diajarkan?